Tentu saja ada Ole Romeni. Ini pemain yang lebih matang ya daripada pemain yang lainnya. Ya, kalau kita melihat dari daftar pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi striker, karena lebih banyak pemain lainnya itu usianya masih muda, tapi Ole Romeni ini lebih matang. Dia di usia produktifnya ya, usianya 24 tahun. Jadi saya pikir ini juga menjadi pilihan yang baik sih bagi PSSI, karena kita tahu bahwa Ole ini adalah finisher. Dan Ole juga bukan pemain yang malas, artinya dia bukan pemain yang sifatnya menunggu bola, enggak, dia bisa ikut juga dalam proses build. Curhat pada Ragnar Oratmangun, Ole Romeni beri sinyal positif untuk gabung ke timnas Indonesia, ternyata karena Ole Romeni, pemain dari FC Utrecht ini, itu sudah ada kehebohan bahwa ini kode keras. Ole Romeni bisa kita naturalisasi, ya, atau sebentar lagi itu OTW akan datang karena Pak Erik sudah saling follow. Ya, walaupun mungkin Ole juga mungkin apakah sudah menerima atau tidak, tapi yang penting Pak Erik sudah follow ya. Tentunya bagi kita semua ini satu kabar yang bagus, karena kita menantikan seorang striker grade A. Ole Romeni ternyata sudah memberikan sinyal positif untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan secara khusus, Ole Romeni curhat kepada Ragnar Oratmangun tentang minatnya membela timnas Indonesia. Setelah lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2024, timnas Indonesia memang sedang banyak meminta pemain keturunannya agar mau membela skuad Garuda. Hal ini dikarenakan, tim yang akan dihadapi Asnawi DKK bukanlah tim yang kaleng-kaleng. Mereka adalah tim kuat Asia dan sudah langganan lolos ke Piala Dunia. Dari 6 tim yang ada di grup C, hanya Bahrain dan Indonesia yang belum pernah merasakan manisnya kompetisi Piala Dunia. Sedangkan tim-tim lain seperti China, Arab Saudi, Australia dan Jepang adalah langganan masuk Piala Dunia. Bahkan di Piala Dunia Qatar pada tahun 2022, Arab Saudi dan Jepang menunjukkan performa yang apik. Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina yang diperkuat oleh Messi, Di Maria dan Lautaro Martinez. Sedangkan Jepang berhasil mengalahkan Spanyol di babak grup yang membuat timnas Jerman gagal lolos penyisihan grup. Australia juga tidak bisa diremehkan. Pasalnya mereka juga berhasil lolos dari penyisihan grup dan hampir menyingkirkan Argentina di babak 16 besar. Fakta ini menunjukkan betapa hebatnya Arab Saudi, Jepang dan Australia yang akan menjadi lawan timnas Indonesia. Selain strategi dan peningkatan kualitas mental, Shin Tae-yong juga meminta kepada Erick Thohir agar menambah pemain keturunan berkualitas ke dalam skuad Garuda. Secara khusus, Shin Tae-yong meminta sosok pemain depan yang haus gol untuk mengatasi permasalahan di lini depan timnas Indonesia. Dan salah satu pemain keturunan yang diharapkan Shin Tae-yong adalah Ole Romeni yang saat ini bermain untuk FC Utrecht. Setelah tidak kunjung memberikan jawaban pasti kepada PSSI, Ole Romeni akhirnya mulai membuka diri untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Ole Romeni sudah curhat kepada salah satu striker keturunan timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun. Ole Romeni mengatakan kepada Ragnar bahwa dia sudah memiliki kabar positif untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Dia bilang juga senang membela timnas Indonesia karena melihat banyak dukungan fans timnas Indonesia, ucap Ragnar Oratmangun. Namun, Ole Romeni belum mengatakan iya kepada PSSI dan timnas Indonesia. Tapi, dia sudah memikirkan dalam-dalam tentang tawaran dari PSSI. Ole Romeni cerita kepada saya kalau sekarang dia lagi memikirkan tentang tawaran membela timnas Indonesia dengan baik, tambah Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun juga menegaskan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang diberitahu oleh Romeni jika Ole mau menerima tawaran PSI untuk membela timnas Indonesia. Dia bilang kalau sudah memilih dia akan kasih tahu saya, pungkas Ragnar Oratmangun. Kemungkinan besar, Ole Romeni baru bisa bermain dengan Ragnar Oratmangun di timnas Indonesia pada Oktober mendatang karena sudah mepetnya pertandingan pertama dan kedua yang akan dihelat pada September mendatang. Setelah sukses memastikan proses alih Federasi Martin Paes, para pencinta sepak bola Indonesia giliran mendapat kabar kurang menggembirakan. Salah satu pemain yang diyakini jadi target naturalisasi dari PSSI, Ole Romeni, sepertinya bakal sulit untuk diproses.
Kabar ini diungkapkan oleh salah seorang pesepak bola Indonesia yang memiliki banyak jejaring di antara para pemain diaspora, Yusa Nugraha. Dalam kanal YouTube-nya, Yusa Nugraha, ia mengatakan bahwa Romeni juga masuk ke dalam radar timnas Belanda. Banyak yang bilang bahwa ia semakin kuat masuk ke dalam radar timnas Belanda, ucap Yusa. Menurut Yusa, minat timnas Belanda kepada Romeni tak lepas dari moncernya permainan pemain berusia 24 tahun ini. Dalam dua laga pertama timnya di Eredivisie 2024/2025, ia mencetak 2 gol. Ketajaman Romeni ini jugalah yang membuatnya digadang-gadang sebagai target naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, dari ibunya, pemain berusia 24 tahun ini disebut memiliki darah Indonesia. Belakangan, kabar Romeni bakal segera menjalani proses naturalisasi kian santer. Hal ini menyusul sudah diikutinya akun Instagram Romeni oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu. Namun, menurut Yusa, saat ini peluang Romeni untuk memperkuat timnas Belanda tergolong berat. Pasalnya, di barisan depan skuad The Oranje bercokol sejumlah nama seperti Cody Gakpo, Xavi Simons, Memphis Depay, Donyell Malen, Wout dan sejumlah pemain lain. Dengan situasi ini, Yusa menilai, peluang PSSI untuk menaturalisasi Romeni masih sangat terbuka. Menurutku, kita masih punya kesempatan menarik oleh Romeni ke timnas Indonesia, ucap Yusa. Aku sendiri berharap ia memilih dan memperkuat timnas Indonesia di masa depan, sambungnya. Selain itu, menurut Yusa, peluang Romeni untuk membela timnas Indonesia kian besar. Pasalnya, ia selalu mendapat rayuan dari sahabat karibnya, Ragnar Oratmangun, yang sudah lebih dulu berseragam merah putih. Ragnar mengaku terus berkomunikasi dengan Ole soal Indonesia. Ole mengatakan ke Ragnar bahwa ia saat ini sedang berpikir keras untuk timnas Indonesia, ungkap Yusa. Ole Romeni ternyata sudah memberikan sinyal positif untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan secara khusus, Ole Romeni curhat kepada Ragnar Oratmangun tentang minatnya membela timnas Indonesia. Setelah lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2024, timnas Indonesia memang sedang banyak meminta pemain keturunannya agar mau membela skuad Garuda. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own.